Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Risanti ya di channel Firanti. Pada video kali ini subhanallah kita akan mempelajari keagungan Allah tentang anugerahnya nitrogen pada semua makhluknya dengan kadar 78%. Nitrogen terdapat bebas di udara. Alhamdulillah ya nak. Ada 3 tahapan besar siklus nitrogen di alam. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu fiksasi penangkapan langsung nitrogen oleh ribuan jenis bakteri dalam tanah. Ya. Kemudian bakteri itu akan mengubah nitrogen menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini akan diserap oleh semua jenis tanaman atau tumbuhan yang dimakan oleh semua makhluk hidup termasuk hewan. Oke, kemudian tumbuhan itu akan mati atau organisme mati. Kotoran hewan maupun kotoran semua makhluk hidup itu, protein yang ada padanya akan diuraikan oleh pengurai menjadi amonia NH3. Kemudian amonia NH3 ini akan larut dalam air dalam tanah menjadi amonium, ion amonium NH4+. Kemudian bakteri nitrifikasi akan mengubah ion NH4+ menjadi NO3-, ion nitrat. Ion nitrit NO2- akan diubah menjadi NO3-, ion nitrat. Kemudian ion nitrat, NO2- dan amonium ini akan diserap oleh tumbuhan. Oke, diserap oleh tumbuhan kembali. Ini akan menjadi komunitas biotik. Oke, menjadi siklus. Kemudian tahap yang kedua yaitu terjadinya reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara. Oke, akibat adanya kilat. Oke, kilat halilintar yaitu kilatnya, kemudian aktivitas manusia, kemudian asap dari kendaraan bermotor atau pabrik, sehingga suhu yang tinggi juga dapat mengubah nitrogen, oksida nitrogen menjadi nitrit. Oke, menjadi nitrit. Kemudian nitrit itu akan bereaksi dengan air atau terbawa air, kemudian akan masuk ke dalam tanah. Ya, setelah masuk ke dalam tanah, dia akan bereaksi menjadi HNO2. Nitrit menjadi HNO2, kemudian nitrat NO3- menjadi HNO3. Kemudian diserap lagi oleh tumbuhan, masuk lagi ke komunitas biotik. Oke, yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu gas nitrogen yang ada di udara ini, gas nitrogen yang ada di udara akan ditangkap oleh bakteri rhizobium seperti cyanobacteria. Oke, kemudian akan diubah menjadi nitrit, amonium, dan nitrat. Oke, nitrat akan larut dalam tanah menjadi HNO3, amonium, dan HNO2. Kemudian bakteri itu kita ambil misalnya di sini NH3, oke, NH4+ terurai menjadi NH3-, kemudian dia akan dimakan oleh fitoplankton, diuraikan oleh fitoplankton. Kemudian fitoplankton ini akan dikonsumsi atau dimakan oleh ikan besar, kemudian akan diuraikan. Oke, ikannya mati, akan diuraikan. Zat yang nitrogen yang ada pada tubuh ikan itu menjadi amonium. Oke, amonium, nitrat, dan nitrit, dan amonia kembali. Kemudian NH4 itu akan mengendap dalam sedimentasi. Oke, mengendap menjadi sedimentasi di dalam air laut. Kemudian yang ini tadi menjadi komunitas biotik. Oke, menjadi komunitas biotik antara NH3-, fitoplankton, ikan diuraikan kembali
menjadi komunitas biotik. Oke, kemudian zat ini HNO3, NO3- nitrat, ion nitrit dan amonium NH3- ini akan diuraikan oleh bakteri denitrifikasi, akan terdenitrifikasi lagi kemudian kembali ke udara dalam bentuk nitrogen kembali. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat meningkatkan rasa syukur terhadap semua makhluk, terhadap semua nikmat. Mohon maaf, terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua makhluk akan bertasbih, bersyukur dengan cara menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya dan dapat menjauhkan diri dari semua larangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.